Padas tonggoki hudodingkar pujianku hubamu ham oh Tuhan ki ailang husadari holongmu lang terganti goluku marhite daromu puji hamale Tuhanku mandoriau bagasimu puji hamale rajaku saya puji haleluya Pahimay pukah kita kebaktian pertengkuan tay bagas bornginon masuk kita lobe saat teduh. Ibagas goran ni nay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Pitah makkawah bani nay bata tumangdo mambahan marhasanangan tonduyhu. Humbani doroh haluahonku. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas niuhur. Pasu-pasu pakon hagoluhan. Pujian nami doham bani panorang on. Halani yuzur ham doha nami marsada-sada. Marhite tunduimu. Gabe terbain hanami marsadaon. Rapakon hasoman nami. Ando harma marhite perjupahon nami pakon ham. Gabe itandai hanami ham do Tuhan nami. Urupi ham mahanami, bani tugas pakon tanggung jawab nami, laho mengambilan kon hatamu, bani goluh nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami mertonggo. Amen. Mala suhurta, bani bornginon, blakon hitau se mertupui rumah na sangap mertuahon, irumah ni asomanta, atape rumah ta masing-masing. Pujian ta Tuhan marhite buku doding, haleluya, nomor 450, ayat cada das kubani ayat 2. Sonari tangar hitama hatani nebata na tersurat bani Jeremia bindu 20 sia ayat cadadas ke bani pitu na songon ambilan bata ari mingguon. Namar perikop surat ni si Jeremia hubani halak na terbuang i Babel. Ondo hatani surat ni si Jeremia nabi ai na
tinongosni hun Jerusalem bani pangituai ni na terbuang ai. Apa bani malim-malim nabi-nabi apa haganup bangsa ai na binoan ni si Nebukadnesar hun habuangan hun Jerusalem hu Babel. Aima nadup terbuang hun Jerusalem Raja Jekonya inang ni Raja ai. Juak-juak ni nasangap-sangap ni Juda apa Jerusalem, tuang hayu apa tuang bosi. Itongos doai marhite si Eliesa, anak ni si Sapan apa marhite si Gameria, anak ni si Hilkia. Na si Nuruh ni si Zebedia, raja ni Juda hu Babel. Humbani si Nebukadnesar raja ni Babel. Hatani sonondo hatani Jehovah Zebaot nabatani Israel humbani haganup na terbuang hu Jerusalem hu Babel. Pajongjong hanimama rumah lanjarian kon hanimama pukah hanimama juma anjaha pangan ma gogohni. Membuat boru ma ase maranak marboru hanima paupo hanima anak nima anjaha boru nima palahu hanima. Ase tubuhan anak tubuhan boru sedea margino parima hanima izin ulang ma mangisurut. Perluhon hanima ma hadoharon ni huta pembuanganku benima anja apiti hanima ma sidea ilobe ni Jehovah ai ibagas hadoharon ni sidea do dihut do hanima mardohar. Amen. Martuah do na manangar hatani na bata anjaha na marimbagas konsi. Amin. Pai mama narangarambilan hita nabi buhan ni Bapa Pandidata hutong-tongah ta puji hita usai Tuhan ta marhitehon haleluya nomor 442 ayat sada das kubani 2.
pasada hita hurta martonggo mahita. Damai mudo tongon nagabe pangarapan ban nami untuk menguatkan, untuk menopang, bahkan untuk manogu-nogu hanami, sehingga mampu hanami mendopakkan berbagai irama ni gilumbang kehidupan yang terkadang bertentangan hubani uhur nami. Tapi marhitehon ni hatamu na ondos ku tongah-tongah nami. Aima gabe semangat na baru untuk memperbaharui motivasi nami. Lambin marhadu haron ilobe-lobemu. Bahkan untuk tetap pataridahkon buahni haporseon nami sebagai halak napor saya. Aima ulih marhitei anakmu Yesus Tuhan nami. Amin. Hita haganup na hinargani Tuhan ta Yesus. Hatani Tuhan na ondos kubata bani pertongguan ta saborngin on. Aimana tarsurat humbani surat Jakobus bindu 5 mamukah kumbani ayat sada yujungi bani ayat onom. Biar asiriap kita membaca secara responsoria. Lumba-lumba bani halak nabayak. Nasiam nabayak. Tangis anjah doruh-doruh manasiam halani sitaronon nasihol roh bani nasiam. Doma busuk kabayakon nasiam. Doma ngit-ngiton hiyo nasiam. Doma tasikon omas apa pirak nasiam. Anjaha tasik ay saksi ma ay dopak nasiam. Anjaha gagaton lima daging nasiam songon apui. Napatuputup warta dohape nasiam sanggah panorang parpudi. Kokorma ubahani alak sifat harga nama nabi ijina nasiam na ijo binasiam ay dulu anjaha bilo-biloni sifat nabi ay domadas bani pinggoli Tuhan Jemaat. Marmewah-mewah anjah marlubi-lubi do gulu nasiam itanohon. Iparam buron-buron nasiam do diri nasiam hubani ari pamotongan. Ibu anjaha ibu nasiam do halak parkintor sendok ilawan siria nasiam. Amin. Sonai madasni terima kasih mahubata haganupan. Shalom mahubata Bapa, Inang, Nama Poso, begitu juga dengan anak-anak kami sekolah minggu. Shalom untuk kita semua. Baik, kita haganup nahinargani Tuhan ta Yesus. Ada sebuah cerita yang mengisahkan sebuah kisah dari sebuah keluarga. Ceritanya seperti ini. Keluarga suami istri boleh dikatakan adalah orang yang rajin berdoa dan punya komitmen untuk selalu siap melayani Tuhan. Tapi suatu ketika terjadi diskusi seperti ini. Sang istri bertanya kepada sang suami, "Pak, maaf, saya tahu ketika kantong kolekte berjalan, Bapak pernah melewatkan kantong kolektenya, tidak memasukkan uang. Apakah Papa lupa untuk membawa uang kolektenya?" Sang suami langsung menjawab, "Wah, tidak pernah. Saya selalu memasukkan uang ke kantong kolekte. Setiap kantong persembahan itu lewat dari saya." Oh begitu? Sang istri penuh dengan kesabaran untuk mau mengakui tentang isi hati dan kejujuran daripada sang suami. Maka berikutnya sang istri kembali mengajak, "Pak, coba Bapak buktikan kalau Bapak itu memang benar-benar orang yang punya komitmen, bahkan sebagai orang yang dermawan untuk Tuhan." Kata sang istri, dan suami menjawab, "Baik, saya akan buktikan." Maka mereka masuk ke rumah. Sang suami berpikir apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa istrinya benar-benar melihat dan mengakui bahwa suami benar-benar adalah sebagai seorang yang dermawan.
Maka sang suami tiba-tiba mengambil uang yang jumlahnya kurang lebih 10 juta dengan uang 100 ribuan. Nah ini, sang istri berpikir bahwa uang ini akan segera dipersembahkan ke gereja. Oke, silakan. Bagaimana cara Bapak untuk membuktikannya? Sang suami mengajak istri kembali, ayo kita ke halaman. Sang bapak memegang uang yang nilai 10 juta, dan ketika sang bapak memegang uangnya, dia tertunduk. Sepertinya berdoa. Dan sang istri merasa sangat-sangat sejuk, karena rupanya suaminya dilihatnya berdoa, dan gak tahu uang ini mau dihantarkan kemana. Dan setelah amin, maka tiba-tiba sang suami melemparkan uang ini semua ke atas, menabur-naburkan uang yang senilai 10 juta. Dan sesudah uangnya kembali turun, sang suami kembali memungut dan mengumpulkannya kembali. Maka sang istri kembali bertanya, Pak, tadi Bapak berdoa sebelum menghambur-hamburkan uang. Iya. Doa Bapak apa? Saya berdoa, Tuhan, ini uang ada 10 juta. Saya serahkan ini semua kepada Tuhan. Maka saya lemparkan ke atas. Tapi yang jatuh nanti ke bawah itu adalah milik saya. Sang istri tersadar dan menjadi itu adalah sesuatu kebohongan yang luar biasa. Apakah ketika kita melempar uang ke atas itu akan diambil Tuhan? Apakah kita ketika melempar uang ke atas akan memang jatuh langsung ke surga? Tidak pernah. Ketika dilempar ke atas, hukum alamnya ada, pasti akan jatuh ke bawah, dan sang istri menjadi pingsan sesudah sadar bahwa ini adalah kebohongan sang suami. Nah, apa yang mau dipesankan dengan cerita ini sebenarnya? Bahwa inilah yang diingatkan, inilah yang menjadi poin yang sangat luar biasa sesungguhnya. Ketika Yakobus menghadapi jemaat mula-mula, bagaimana supaya orang Kristen itu mampu bertahan dengan posisi kehidupan yang dialami ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai penderitaan, bahkan dengan berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Maka melalui Yakobus sebenarnya mau mengatakan bahwa sangat-sangat sederhana yang mau dikatakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka konsekuensi yang mau diingatkan dengan teks ini juga mau mengatakan bagaimana supaya iman setiap orang percaya itu benar-benar, kalaupun Tuhan memberkati kita, maka semua berkat itu adalah dikembalikan demi pelayanan untuk Tuhan. Jadi bukan imannya tidak berfungsi, tapi imannya perlu diarahkan. Ini adalah menjadi topangan yang sangat luar biasa yang diberikan untuk kita pada malam hari ini. Nah, kita haganupan Bapak Inang nahinargani Tuhan Taji Yesus Kristus. Sering dan banyak yang rajin kita lihat untuk berdoa. Bahkan banyak juga yang punya komitmen ketika di dalam keterpurukan, ketika di dalam kondisi sedang di dalam kurang keberuntungan. Ketika kita sering di dalam kondisi yang terpuruk, kita berjanji, kalau nanti saya terbebas dari persoalan ini, saya akan lakukan ini. Ketika saya terbebas dari masalah ini, saya akan berikan ini untuk Tuhan. Tapi kenyataan itu sering juga terlupakan. Ketika itu terlupakan berarti perlu ada yang mengingatkan. Maka itu juga yang diingat oleh firman ini, bahwa itu juga yang sekaligus menjadi peringatan bagaimana supaya motivasi yang sudah muncul di dalam hati itu benar-benar akan direalisasikan, itu akan benar-benar diwujudkan. Jadi bukan menjadi motivasi, tinggal motivasi. Maka disinilah mau diingatkan oleh firman ini sesungguhnya bagaimana Yakobus benar-benar mau membangun persekutuan, bagaimana Yakobus mau mengingatkan bahwa orang yang punya iman harus punya relasi dengan Tuhan dengan baik, tapi solidaritas dengan sesama juga tidak akan berkurang. Tidaklah juga baik kalau dikatakan orang percaya persekutuannya dengan Tuhan begitu luar biasa, tapi dengan sesama tutup mata. Tuhan juga tidak merindukan yang seperti itu. Maka itu juga yang diharapkan untuk kita jemaat pada saat ini. Orang-orang yang bersekutu di dalam iman, fungsinya adalah untuk boleh saling menopang, fungsinya adalah untuk boleh saling mendukung, fungsinya adalah untuk boleh marsi togu-toguan. Itu yang dikatakan dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara, boleh-boleh saja. Tapi bersaudara bukan hanya pada waktu memuji Tuhan, bukan hanya waktu mendengar firman Tuhan, tapi di dalam elemen, bahkan di dalam berbagai aspek kehidupan, kita juga harus tetap bersaudara. Nah, inilah arti sikap yang dituntut untuk kita saat ini. So, nah ada tongan sikap ni halak na persaya bahwa itu tongan ni solidaritas yang sepertinya sudah semakin menipis. Solidaritas yang sudah semakin, kalau boleh kita lihat sepertinya ya bagaikan terabaikan dengan sifat-sifat egois yang terjadi dengan tuntutan dunia pada saat ini. Berarti firman ini adalah masih sangat relevan. Karena apa? Ada istilah yang sering kita dengar dengan konteks anggosong isobu tiba yang bilang taon lumba-lumba hubani halak nabayak, sehingga muncullah istilah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi Tuhan mengingatkan, karena apa? Nasiam nabayak tangis anjah doruh-doruh manasiam halani sitaronon nasiam rohbani nasiam. Karena apa? Orang yang banyak hanya menggantungkan harapannya hubani hartani, sehingga lupa dia bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim, bahwa Tuhan akan datang sebagai pengadil yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi Tuhan adalah Raja yang adil. Maka haholongi hita artata, tapi haholongi hita hasumanta. Jadi ada makna solider, dan itulah yang diingatkan. Jadi sebenarnya bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ini bukan hanya terjadi, anggi sebut kita istilah ini, di negara seperti kita ini, negara Indonesia, katakan yang sudah naik selevel daripada negara berkembang, negara-negara maju. Kalau boleh kita katakan, negara Jerman juga ada istilah mereka seperti ini. Kalau istilah mereka dikatakan seperti ini, the richer worden richer, und die arme worden. Nah, banyak tetap akan semakin banyak karena dia akan tetap expand dengan berbagai habayakonni. Tapi bukan mengatakan kalau tidak banyak menjadi minder, tapi yang banyak marilah untuk tetap peduli, yang berpunya, yang kaum dehef marilah tetap peduli hubani haganupan hasoman. Nah, inilah yang mau dikatakan. Maka sebenarnya kalau kita lihat kondisi ini, berarti banyak sebenarnya bukan otomatis akan berbahagia, tapi yang berbahagia adalah orang yang benar-benar bersyukur, yang menikmati karunia Tuhan. Tapi bahasa ini sekaligus juga mengingatkan, itulah kondisi yang dialami oleh orang Kristen. Kondisinya apa? Kondisi yang harus kita hadapi adalah, kalau istilah di dalam surat Yakobus ini dikatakan dengan satu kata, istilahnya adalah makronaima. Makronaima itu bahasa Yunaninya. Makronaima itu kalau saya terjemahkan untuk saat ini adalah samede. Apa itu samede? Kalau minggu lalu beda ya. Samede, sabar menanggung derita. Samede, sanggup menanggung derita. Karena rupanya ketika kita banyak, ketika kita kaya juga, kita harus punya kaca spion, kita harus punya kacamata untuk melihat sekitar kita. Sebaliknya, kalaupun kita dalam kondisi katakan kurang beruntung, kalaupun kita dalam katakan kurang berbahagia, maka orang percaya harus tetap samede, sabar dalam menanggung derita. Justru itulah orang yang setia. Tidak ada orang yang samede itu akan menjadi lenyap. Karena dengan kesabaran itulah kita semakin terpacu, dengan kesabaran itulah wujud solidaritas itu akan semakin terwujud. Solidaritas yang sesungguhnya yang mau dikatakan adalah bahwa di dalam tradisi Romawi itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, harus ada implementasinya, dan itu yang dituntut oleh Yakobus. Maka iman yang percaya bagi Yakobus harus melihat orang-orang sakit, orang-orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, orang-orang janda dan duda, itu adalah aplikasi. Anggi sebut kita adalah aksi sosial atau yang berdekonia. Maka kalau dalam tradisi Romawi bahwa harus ada minyak dan doa. Minyak itu adalah, jadi bagi mereka ada minyak urapan, kalau sakit harus tetap dioles dengan minyak. Jadi minyaknya itu berarti tidak cukup hanya doa, maka orang untuk meminyaki harus mendatangi dan berjumpa. Kalau berdoa, tentu kita boleh saling mendoakan. Setiap pagi saya mendoakan seluruh jemaat yang ada di jemaat kita. Tapi untuk meminyaki saya belum. Karena kondisi COVID, ada keterbatasan, ada jarak yang harus dijaga. Tapi yang mau diingatkan adalah bahwa bolehlah saling mendoakan, tapi pedulikan juga mereka. Maka nuansa kepedulian inilah yang disebut dengan antara doa dan keyakinan harus seiring sejalan. Doa dan keyakinan harus saling menyambut. Karena apa? Dengan orang berdoa bukan hanya yakin, tapi ketika kita berdoa, maka disitulah sesungguhnya Tuhan
menyempurnakan, melengkapi segala harapan-harapan kita. Tentu sebagai orang percaya berharap pola hidupnya akan semakin baik. Sebagai orang percaya berharap pola hidupnya akan semakin berbahagia. Tapi yang berbahagia adalah seperti yang kita katakan tadi, ketika komunikasi persekutuan kita kepada Tuhan semakin kuat dan semakin kuat. Dan itulah yang sesungguhnya orang yang berbahagia. Persekutuannya dengan Tuhan tidak pernah digoyahkan oleh apapun, dan kebersamaan, kepedulian dengan sesama juga punya dasar yang sangat kuat. Amin. Kita berdoa. Bapa nami nai surga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami akan identitas kami sebagai orang percaya, bahwa kami sebagai orang percaya ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan ketika kami diperhadapkan semuanya dengan iman. Biarlah dengan iman kami yang sangat terbatas, Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh menopang kami, sehingga seperti pernyataan oleh Yakobus, keselamatan kami bukan hanya keselamatan jiwa, tapi keselamatan kami adalah keselamatan hidup menyeluruh, yang membawa kebahagiaan, yang membawa shalom di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari hamka nami Bapa untuk selalu merpangusandean hubamu. Ajari hamka nami Bapa untuk tetap bersabar, untuk mendopakon haganupan berbagai kemelut na dopako kanami. Ondos kubamu mahaganu kuriamu mulai humbani danak nama poso bapa pakon inang. Niombah nami niombah ni kuriamu nado hor nado. Kawakon hamsi dia bani haganupan perjuangan ni kehidupan. Sonai homa haganu kuriamu pasu-pasu ham Tuhan. Marhiteho ni rumah tangga horja masing-masing ase pasu-pasu ham horja nami marbuah kon naramos. Bani haganupan pardalanan ni horja itongah-tongah ni kuriamu. Holong ham Tuhan bani panorangon manrogop komahanami mangondoskon rencana kerja itongah-tongah ni kuriamu sagi KPS na isurahon na sihol adong konon sino de bolon bani tanggal 10 lalu sampai 22 November on na ipamasa secara virtual jana isurahon uhur ase haganup na idistrik pitu ipasada bani sada inganan untuk mengantisipasi hal-hal nagabe gangguan humbani berbagai tantangan situasi pakon kondisi. Marhorja hamar hitehon ni panitia, marhorja hamar hitehon ni haganupan anggota sinode bolon, terkhusus ma sinode bolon aima sinode periode bani panorangon hamma namar horja namambere gogo namambere semangat ase bui tongon lambin marpangusandean haporsayon nami hubamu. Holong ham Tuhan bani panorangon totak depihanai marondos hubamu. Mangondoskon hina holongan nami na totap ope ibagas perawatan halani kondisi na hurang sehat si dia. Bapa nami samas JP Damanik, Bapa situ aja sinaga opung Samuel, opung Jonara Boru, sonage orang tua nami Bapak Gading. Marpanata kawakon ham si dia, sonai age bani keluarga na mendampingi. Biarlah curahan rohmu, nama perguguhi si dia, ase tetap si dia marpangusandean hubamu. Sonai homa kuriamu Tuhan naman jalohon bagi ni pasu-pasu, bagi ni malas niur. Malas nihur halani pertambahan usia, marmalas nihur halani pertambahan ni rajoki. Holong ham do bonar si sumber ni pasu-pasu na manongtong asepitah kubamun mahanami marpangusandean. Goki ham ukap kon ham labah ni pasu-pasumu hutongah-tongah ni rumah tangga nami aselambin minar, aselambin kawah kanami lahuman dopak kon haganupan situasi ni goluhon. On matonggon na pinondos nami ibagas goren ni namu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mala suhurta demi hasamani Tuhan hita bani kebaktian tai rumah tabe sonari tiba masaat ni hita nalaho manggalang puji hita ma Tuhan ta marhitehon haleluya nomor 440 ayat cadadas kubani 2. Baik hidup nanti
Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata panopa jana harohan ni haganup. Terima kasih mabani panupakionmu huban nami das kubani panorangon. Sonari patupuhan nami do galangan nami hubamu. Nagabe hataridahan ni terima kasih nami bamu. Sejalo anja pasu-pasuham magalangan nami on. Lau pararatkon harazanmu i dunia on. Saya pengat kamah nami bani tanggung jawab nami, terlebih ikuriamu, nagabe hasaksian ni haporseon nami hubamu. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham magalangan apa tonggo nami. Amen riap mahita martonggo marhite honi tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say Roma harajaonmu, say saut marosu nirmu inagori tongoon songon na inagori atas. Bere hamba banami sadaron haguluhan ari-ari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa do pakanami. Ulang hanami bobaham huparlajoan, paluham hanami bani pangago. Ay hamdo simada harajaon, paako naguguhon, apa sangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Idop ni urni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niya teni naibata Bapa, apa parsoran iton dinapasing mana makasomani nasyam haganupan. Amen. Shalom mahubata haganupan. Shalom, selamat memasuki Minggu Padua Utoluhon do Trinitatis. Oras mahubata haganupan.